Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat dan rahmatnya, dan juga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya. Saya Syakir Nathan Kalifi dari SMA Ayat 53 Jakarta akan menyampaikan dakwah yang berjudul Menjadi Entrepreneur Muda Inovatif dan Kreatif ala Abdurrahman bin Auf. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dunia kerja saat ini mengalami kondisi yang dinamis akibat adanya perkembangan teknologi dan juga pandemi COVID-19. Kondisi ini bisa dianggap sebagai tantangan sekaligus menjadi peluang. Data terbaru dari BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa per Februari 2022, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai angka 5,83% dari penduduk usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Jadi, terdapat sekitar 12 juta orang yang menganggur di Indonesia saat ini. Mengurangi angka pengangguran bukanlah hanya menjadi tugas di Senaker dan Kemenaker, tapi itu juga merupakan tugas kita, para generasi penerus bangsa ini. Disinilah dibutuhkan entrepreneur atau wirausahawan yang memiliki ide-ide yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menciptakan bisnis yang sukses. Mengapa kita harus inovatif dan kreatif? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal dan dipilih menjadi khalifatul fil ard atau pemimpin di muka bumi ini. Dengan berkembangnya inovasi dan kreativitas kita dapat bekerja, berkarya, dan menciptakan inovasi dan kreasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya kami tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka itu sendiri. Dapat dipahami bahwa sikap selalu siap menghadapi tantangan merupakan sikap yang benar dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sangat mustahil jika kita mengharapkan kehidupan ini berjalan lancar tanpa halangan dan rintangan. Jangan pernah berpikir bahwa kesuksesan itu bisa diraih dengan instan. Mari kita berkaca pada salah satu kisah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang ikut hijrah ke Madinah dan memiliki harta yang berlimpah. Hartanya itu ia dapatkan dari kemahirannya dalam berdagang. Ia memulai dagangannya dengan bermodalkan integritas, bukan dengan uang. Karena sesampainya ia di Madinah, ia tidak memiliki uang untuk jadikan modal sepeser pun. Ia pun pergi ke pasar untuk melihat apa yang layak untuk dijual. Dan apa hobi beliau? Bersedekah. Begitu besar kecintaannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sehingga membuatnya takut. Dia takut bahwa apa yang dimilikinya akan membuatnya jauh dari agama. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagai jiwa muda yang penuh dengan semangat yang tinggi dan ditunjang dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kitalah generasi muda yang mengisi bangunan bangsa ini. Bukan hanya mengisi waktu untuk sesuatu yang tidak produktif. Ayo kita tunjukkan semangat inovasi pada generasi muda bangsa. Dari kisah Abdurrahman bin Auf dapat kita tarik beberapa poin mengenai prinsip bagaimana kita bisa menjadi pemuda yang inovatif dan kreatif dalam meraih kesuksesan. Yang pertama, kita harus berani memulai usaha. Niat, semangat, dan keinginan yang tinggi adalah modal utama dan modal awal sebuah kesuksesan. Yang kedua, kita harus memiliki integritas, jujur, sabar, konsekuen, dan tanggung jawab. Jika kita jujur, maka orang akan mudah percaya sama kita. Yang ketiga, kita harus menyusun strategi. Misalnya kita mempunyai pesaing, maka kita harus kreatif mencari peluang yang lebih menarik. Lalu yang keempat,
Kita harus memperbaiki sosialisasi dan komunikasi, terutama berbaur dengan orang yang berpikir brilian. Dalam hal ini bisa dengan orang yang terdekat ataupun mengikuti organisasi yang berkompeten untuk bisa mengembangkan potensi kita. Lalu yang kelima, kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Contohnya dengan penggunaan BBM yang semakin langka, saat ini sudah dikembangkan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang keenam dan terakhir, kita harus menggenggam dunia dengan tangan, bukan dengan hati. Jika suatu harta kita infakkan, kita tidak akan merasa rugi dan merasa ikhlas. Itu karena Allah menganjurkan kita untuk mengisikan sebagian harta kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, begitu banyak sumber daya alam yang Allah ciptakan untuk bisa kita manfaatkan di dunia ini. Oleh karena itu, tugas utama manusia adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hidup bagi semua makhluk hidup di dunia ini, dan juga dengan semakin berkembangnya inovasi dan kreativitas kita dapat mengembangkan ekonomi kreatif, memperbuka banyak lapangan pekerjaan, dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka dakwah Islam pun akan berkembang dari waktu ke waktu, dan insya Allah dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas," yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ad-Daruqutni. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk, maka itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan dari diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.